1 tahun sudah berlalu sejak Indonesia dipimpin pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam perjalanan yang terbilang singkat ini, berbagai kebijakan bergaung yang mana membuat publik tercengang dan mengangkat alis kagum. Banyak yang bertanya, mampukah pemerintah baru ini mengguncang status quo dan menjawab harapan rakyat? Dan jawabannya tergambar dalam satu angka spektakuler. Angka yang membuat lawan politik terdiam dan pendukung semakin berbangga. Inilah 83,5% tingkat kepuasan publik yang tak terbantahkan. Lembaga Riset Indeks Politika melaporkan sebesar 83,5% masyarakat Indonesia mengaku puas terhadap kinerja pemerintah Prabowo Subianto selama 1 tahun terakhir. Angka ini bukan main-main. Lebih dari 80% publik memberikan stempel kepuasan. Ini seperti memberi rapor merah menyala. Bukan karena gagal, tapi justru karena membara dengan prestasi. Direktur Riset Indeks Politika, Fadli Alimi Hashim, menegaskan, hasil ini membuktikan bahwa Prabowo telah mampu memegang kendali dan memenuhi syarat aspirasi rakyat pada tahun pertama kepemimpinannya. Hasil survei menunjukkan mayoritas publik 83,5% merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun memimpin. Sebanyak 90,8% responden mengaku mengetahui berbagai kegiatan dan kebijakan yang dilakukan Presiden melalui pemberitaan di media. Sebesar 90,8% masyarakat mengakui mereka mengikuti kebijakan pemerintah melalui media massa dan media sosial. Artinya, setiap langkah pemerintah tak hanya tertulis di lembar keputusan, tapi bergaung hingga layar gadget masyarakat di pelosok negeri. Lebih jauh lagi, survei juga menunjukkan bahwa sejumlah menteri kabinet merah putih berhasil mencuri perhatian publik. Purbaya Yudi Sadewa, sang menteri keuangan, menggaung dengan kebijakan stimulus ekonomi. Bahlil Lahaladia, menteri energi dan sumber daya mineral, dipuji lewat program peningkatan produksi energi. Dan Safri Samsudin, Menteri Pertahanan, menyala dengan program pengembangan teknologi pertahanan. Top of mind atau menteri yang paling dikenal yakni 1 Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa. 2 itu Pak Bahlil Menteri ESDM dengan kebijakan biodiesel B45 dan peningkatan lifting minyak. Ketiga, itu Bapak Menhan, Bapak Safri Samsudin dengan kebijakan transfer of teknologi soal kapal selam, drone, dan pesawat tempur. Deretan nama lain juga tak kalah menonjol. Mulai dari Wihaji dengan program penurunan stunting, Agus Harmurti Yudhoyono dengan revitalisasi irigasi, Andi Amran Sulaiman yang geber swasembada pangan, hingga Nasaruddin Umar yang berupaya menyesuaikan biaya haji. Publik menilai kepuasan itu tak hanya berasal dari hasil program, namun juga kerendahan hati dan santunnya para menteri, serta liputan positif yang bergaul di media. Survei ini diambil dari 1.600 responden di 27 provinsi dengan metode multi-stage random sampling. Tingkat kesalahan hanya 3%. Dengan kepastian 95%. Ini bukan main-main. Ini bukti statistik bahwa kepemimpinan Prabowo memiliki fondasi kepercayaan publik yang kuat. Tak hanya publik yang tersentuh, para pengamat juga memberikan apresiasi. Hairul Fahmi, pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Study, mengungkapkan kebijakan Prabowo yang pro-rakyat sudah terlihat jelas pada tahun pertama ini. Bidang pertahanan menjadi sorotan, di mana industri pertahanan nasional
mulai diperkuat lewat PT Pindad dan berbagai terobosan baru. Itu sebuah langkah besar yang tak hanya membangun senjata, namun juga membangun kepercayaan diri bangsa. Program makan bergizi gratis atau MBG juga menjadi buah bibir. Kami sangat berterima kasih karena kami sangat merasakan keuntungan. Yang pertama untuk siswa. Siswa itu sejak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Jumat itu mereka tidak lagi membawa bekal dari rumah. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat pemerintah mampu memikirkan hingga ke urusan meja makan rakyat. Inilah bentuk kebijakan yang pro rakyat sejati. Tak hanya itu, industri dalam negeri mulai menggeliat. Produk lokal berani bersaing, bukan lagi sebagai pelengkap, tapi sebagai pemain utama di pasar domestik. Fahmi menegaskan, pemerintah Prabowo sudah maksimal dalam mengakomodir suara rakyat. Dari tuntutan demonstran yang terkenal dengan 17+8, hingga ruang dialog dengan mahasiswa dan generasi Z. Sebuah langkah yang jarang terlihat di masa lalu, namun sekarang jadi realita. Meski demikian, Fahmi mengingatkan pentingnya mitigasi, terutama di era digital, di mana informasi berlari secepat cahaya, namun tak semua benar secara realita. Ia menekankan, literasi digital menjadi tameng penting untuk rakyat, agar tidak mudah terhasut isu yang belum terkonfirmasi. Pujian juga datang dari arah tak terduga, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, alias PDIP. Partai yang dulunya menjadi lawan politik, kini memberikan apresiasi langsung. Ketua fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, menyebut langkah awal pemerintahan Prabowo memperlihatkan semangat rekonsiliasi dan keberpihakan terhadap rakyat. Ia menyorot program Koperasi Desa Merah Putih dan program makan bergizi gratis sebagai bukti nyata kebijakan yang pro rakyat. Baginya, meski pelaksanaan di lapangan masih memiliki kendala teknis, namun hulu kebijakan sudah benar. Dan itu yang terpenting, sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI, Utut menegaskan, proses pelaksanaan harus disempurnakan agar konsep yang sudah baik benar-benar membawa dampak konkret bagi kesejahteraan rakyat. Utut juga menggarisbawahi keanggotaan Indonesia di BRICS, langkah masuk ke forum negeri raksasa ekonomi seperti Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan adalah upaya strategis untuk memperluas pasar produk Indonesia. 1 tahun pertama Prabowo ditandai dengan angka kepuasan publik yang menjanjikan, pujian dari pengamat, dan sanjungan dari partai politik besar. Namun, 1 tahun adalah awal, bukan akhir. Tantangan masih panjang dan jalan masih berliku. Rakyat akan terus menilai, bukan hanya dari angka dan survei, tapi dari dampak nyata yang mereka rasakan. Sejarah akan mencatat bahwa pada tahun pertama, pemerintah ini mendapat sorak-sorai dan apresiasi. Pertanyaan besarnya, mampukah api semangat ini terus menyala hingga 5 tahun ke depan? Waktu yang akan menjawabnya. Klik like, komen, dan share agar terus mengikuti perkembangan pemerintahan Prabowo, sekaligus menjadi bagian dari Bicara Bangsa.